Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami Salam. dari kelompok dengan susunan eh, mahasiswanya Edwin Syah, Taufik Robina Aryani, Yunita Yulistia akan presentasi mata kuliah hukum perusahaan dengan judul penyalahgunaan izin koperasi. Untuk memulai presentasi, kami minta saudara Edwin Syah untuk mulai. Silakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang syarat dengan nilai etika bisnis. Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi seperti menolong diri sendiri atau self-help, percaya pada diri sendiri atau self-reliance, dan kebersamaan atau cooperation akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Lanjut. Selanjutnya pembahasan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan, orang-orang yang akan mendirikan koperasi terlebih dahulu mendapatkan penerangan dan penyuluhan agar memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai maksud dan tujuan mendirikan koperasi, termasuk struktur organisasi, manajemen, serta kegiatan usaha koperasi. Dasar hukum dalam pelaksanaan koperasi perlu adanya dasar hukum untuk mengaturnya. Dasar hukum koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di dalamnya mengatur tentang fungsi, peran, dan prinsip koperasi. Koperasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan di mana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya. Baik. Selanjutnya dilanjutkan sama Rita. Selanjutnya Yunita. Ya baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu terkait dengan pembahasan koperasi, ialah badan usaha yang beranggotakan syarat dan tata cara. Syarat dan tata cara pembentukan koperasi. Koperasi terbagi atas dua, yakni koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Langkah-langkah mendirikan koperasi. Yang pertama, calon-calon berdiri
pendiri harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Yang kedua, dilaksanakannya rapat pembentukan. Yang ketiga, penyusunan akta pendirian koperasi. Yang keempat, penelitian oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Lanjut. Dampak penyalahgunaan. Ya, lanjut. Dampak penyalahgunaan perizinan koperasi. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada koperasi yang terbukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, baik itu koperasi simpan pinjam, unit pinjam, koperasi jasa keuangan syariah, dan unit jasa keuangan syariah. Langkah tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan oleh koperasi. Sebab pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha ini merupakan tugas pemerintah. Penegasan sanksi tersebut dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan dampak sangat merugikan anggota koperasi dan hilangnya kepercayaan anggota. Latar belakang penegasan ini dilakukan seiring dengan perkembangan atau dinamika sektor keuangan, termasuk usaha simpan pinjam koperasi juga mengalami perkembangan pesat sehingga dipandang perlu mengingatkan kembali pelakunya agar tetap mengacu pada dasar kinerja koperasi. Baik, lanjut. Sesuai peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995, terdapat 5 tugas pokok pemerintah untuk mengawasi operasional koperasi simpan pinjam dan sejenisnya yang memberikan layanan kepada anggotanya. Yang pertama yaitu mengatur dan membuat peraturan dan kebijakan. Mengawasi, memeriksa, menilai kesehatan KSP atau WSP, penerapan sanksi bagi koperasi yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Adapun tugas-tugas tersebut didelegasikan secara terpadu mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Untuk koperasi tingkat primer atau nasional diawasi langsung oleh Deputi Bidang Pembiayaan. Untuk tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur dan pada tataran kabupaten dan kota administratif diserahkan kepada bupati dan wali kota. Baik, terima kasih Yunita. Dari pemaparan teman-teman tadi dapat saya simpulkan bahwa koperasi merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggota. Awalnya, koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme yang semakin memuncak. Dalam suatu susunan pembentukan atau pendirian koperasi, terlebih dahulu harus memenuhi prosedur pendirian koperasi seperti syarat-syarat dan juga anggaran dasar yang diperlukan dalam suatu pembentukan koperasi. Di samping itu, tidak mengesampingkan pula dasar dalam pembentukan koperasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Demikian tadi pemaparan presentasi dari kami tentang penyalahgunaan izin koperasi. Sebelum kami tutup, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.